Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya mau buat tutorial cara membuat kerah baju korpri. Ini untuk baju wanita, teman-teman ya. Nah, ini potongannya seperti ini. Ini nantinya kerahnya rebah ya, atau semi rebah. Jadi tidak rebah banget. Jadi cuma di bagian belakangnya berdiri tetap ya. Nah, untuk rebahnya di bagian depannya saja. Nah, untuk cara potongnya, potong kerahnya ini seperti ini. Ini di sini dari garis lurus ini naik kurang lebih 2,5 cm ya. Atau teman-teman bisa langsung jiplak dari kerung lehernya ya. Untuk kerung lehernya, teman-teman, model kerah seperti ini. Jadi tidak terlalu lengkung ya, tidak terlalu lengkung banget. Jadi agak-agak lurus seperti ini, cuman dari garis lurus ini lengkungnya kurang lebih 1 cm ya. Untuk turunnya ini agak turun ya, jadi turunnya lumayan dalam. Nah, di sini saya memakai 13 cm untuk turun kerung leher bagian depannya. Seperti itu. Untuk bagian belakang turunnya seperti biasa saja ya, normal. Seperti kerung leher biasanya 2,5 cm ya. Untuk kesampingnya saya pakai 8 cm ya. Nah, untuk pasangnya nanti di sini harus dijepit dengan ini ya, lapisan tempat kancing. Jadi supaya nantinya si bagian kerahnya itu ketika dilipat itu rebah ya. Jadi tidak ada efek berdirinya di bagian depannya, seperti itu teman-teman. Untuk cara pembuatan kerah dan cara pemasangannya simak terus ya teman-teman, biar teman-teman lebih paham cara pembuatan kerahnya ya. Nah, di sini saya memakai di bagian badannya ya, karena untuk pinggirannya tidak cukup ya untuk bahannya, makanya saya memakai dari badannya ya, badan atas. Untuk posisi gambarnya, nah ini bagian yang ditempel ke kerung lehernya di sini. Untuk posisi gambarnya, si bagian gambar ini ke arah yang nanti dipasang ke kerung leher ya, biar nanti ketika dilipat, nah posisi si gambarnya ini berdiri ya, seperti ini teman-teman ya. Oke, kita langsung saja ke cara pembuatannya teman-teman. Nah, kita posisikan ini untuk lapisan ya. Di sini saya memakai kain kerasnya tidak yang kaku ya, jadi memakai kain yang lembek. Ini saya memakai pislin ya, seperti ini, jadi yang tipis. Nah, caranya seperti ini, kita jahit di sini langsung ya. Jadi di sini tidak dilipat di bagian bawahnya ya, kita langsung jahit seperti ini. Nah, setelah dijahit seperti ini, kita potong ya seperti biasa, di potong pepet ya, atau potong mepet. Nah, di bagian sininya, di bagian bawah bisa kita lipat seperti ini. Kita samakan posisi kain kerasnya ya, kita ratakan. Nah, seperti ini. Setelah dirasa rata ya, kemudian kita potong di sini, sisakan kurang lebih 1 cm untuk nanti kampuhnya ya. Nah, seperti ini teman-teman ya. Nah, untuk kerahnya di sini saya tidak dijahit timbul keluar. Nah, dijahitnya di bagian lapisannya, nanti jahitannya di bagian dalam ya. Seperti ini, kita tindas di bagian lapisannya
Untuk nindasnya teman-teman boleh memakai tindasan besar sekitar setengah senti, boleh tindasan mepet ya, tindasan kecil. Nah, seperti ini. Ini nantinya jahitannya tidak ada di bagian luar ya. Jadi jahitannya di sini saja di bagian lapisan. Seperti ini teman-teman ya. Nah, setelah seperti ini ya, kalau teman-teman pengen lebih rapi, bisa digosok dulu ya si kerahnya, kerah ininya. Biar lebih enak kita kasih jelujur di sini atau dijahit ya. Jadi seperti ini saya tidak menggunakan kerah setali ya, tapi saya menggunakan kerah semi rebah ya, atau setengah rebah teman-teman ya. Kita tandai dulu di bagian tengahnya sama di bagian pundak ya. Kita tandai di sini di tengah, lalu di bagian pundak kira-kira saja ya. Yang penting nanti disesuaikan saja si tanda ini dengan sambungan pundak. Oke, langsung ke cara pemasangannya teman-teman. Nah, di sini di bagian tengah ditandai dulu ya, di bagian leher belakang, tengah-tengahnya kita kasih tanda dulu seperti ini. Nah, seperti ini kita kasih tanda biar kerahnya tidak panjang pendek ya, sebelah kanan dan kirinya. Nah, ini kita kasih jarak si kerahnya ini pas di tengah-tengah tempat kancing ya, atau di tengah muka nanti jatuhnya. Kita letakkan seperti ini pas tengah-tengah, lalu dijepit dengan lapisan ini ya, lapisan tempat kancing. Nah, seperti ini. Jadi biar nantinya si kerahnya itu tidak ada efek berdirinya ya kalau dijepit seperti ini. Kalau tidak dijepit, nanti ketika dilipat si kerahnya itu pasti agak berdiri ya, soalnya keganjel sama kampuh jahitan atau lipatan di bagian kerahnya ya. Kita lipat seperti ini, kita ratakan biar si lapisannya rata ya, seperti ini. Si kampuh jahitan pundaknya diarahkan ke belakang ya. Kalau yang jahitannya di bagian pundaknya tidak dipecah ya. Kalau dipecah jahitannya ke depan sama belakang ya. Karena saya ini tidak pakai jahitan pecah, jadi obrasnya disatukan ya, maka arahkan si kampuhnya ke arah belakang. Kita lihat tandanya. Nah, ini tanda yang saya catrek tadi, sementara pundaknya di sini. Nanti yang sebelahnya tinggal disesuaikan ya. Kalau ini jaraknya 2 cm dari jahitan pundak, maka yang sebelahnya juga harus disamakan 2 cm dari jahitan pundak. Seperti itu teman-teman ya. Di bagian tengah harus pas. Nah, ini harus pas jahitannya, tanda kerah sama tanda di bagian kerung lehernya. Nah, ini harus pas ya di sini ya tandanya. Untuk yang sebelahnya sama, harus pas di tengah ya, tengah muka nantinya di sini. Kalau di gambar ini kelihatan pas tengah-tengahnya, dilipat si lapisannya ya.
diratakan dulu ke bawah biar si lapisannya tidak melendung ya atau melembung. Nantinya harus diratakan seperti ini. Nah, ke bawahnya kira-kira sudah rata, baru diletakkan seperti ini ya. Nah, kita lihat juga biar nanti kerahnya kejahit sempurna ya. Nah, seperti ini. Untuk sisa kampuhnya atau kampuh kerah ini, teman-teman boleh menggunakan bisban, boleh juga diobras ya. Kalau saya di sini memakai obras saja. Nah, sekarang tinggal kita obras kampuh kerahnya. Nah, setelah diobras seperti ini, tinggal dibalik ya, dibalik seperti ini teman-teman. Ini bisa dicolok biar lebih rapi. Colok memakai ujung gunting, sebelahnya sama, dibalik, lalu dicolok dengan ujung gunting. Nah, setelah ini di sini tinggal ditindas ya. Tindasnya agak dilancipkan, kesininya dibesarkan ya. Nah, kita lihat hasilnya teman-teman ya. Kita lihat hasilnya. Nah, jadi posisi gambarnya seperti ini dulu ya, kita lihatnya. Nah, posisi gambar seperti ini. Nanti ketika dilipat kelihatan dari luar. Nah, si kerahnya itu atau si gambarnya itu berdiri ya searah dengan yang ada di badan. Kita lihat hasilnya ya. Nah, jadi seperti ini hasilnya teman-teman ya. Ini hasilnya teman-teman ya, seperti ini. Jadi si kerahnya itu tidak berdiri di bagian depan. Jadi langsung lipat itu langsung rebah ya, seperti ini. Kalau dijahitnya dilipat dulu atau dijahit dulu di bagian kain kerasnya, nanti di bagian ujungnya itu suka keganjal dengan jahitan yang ada di bagian kain keras ya. Makanya cara pasangnya harus dijepit ya, seperti ini. Oke, sekian ya untuk video kali ini. Mudah-mudahan ini bisa bermanfaat buat teman-teman pemula khususnya. Jangan lupa like, komen, dan juga subscribe, dan juga share ke teman-teman kalian. Barangkali ini bisa bermanfaat buat teman-teman semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.